negara Republik Indonesia merasa berutang budi kepada ulama-ulama yang sudah meneteskan darah, titik berus keringat air mata untuk membela negeri ini merdeka. Maka dibuatlah satu hari khusus 10 November, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bukan dinyatakan dengan libur. Hari Pahlawan bukan dinyatakan dengan tertawa terbahak-bahak. Hari Pahlawan adalah mendoakan mereka yang sudah berbuat baik. Kalau tidak ada mereka bersimbah darah, maka sampai hari ini kita masih dijajah oleh Jepang, Belanda. Tapi karena perjuangan mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mereka sudah lama meninggalkan kita. Tidak lain kecuali ucapan Allahumma ighfir lahum, ampunkan segala dosa, warhamhum, rahmati mereka, wa'afihim, beri mereka kebaikan, wa'afu anhum, maafkan segala silap salah khilaf mereka ketika hidup. Allahumma ja'alil jannata mathwahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan taman surga menjadi kubur mereka menjadi taman-taman surga. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Tapi yang paling penting daripada itu semua adalah mengisi kemerdekaan. Hari Pahlawan penting, mengangkat tokoh-tokoh masyarakat yang pernah berjasa berjuang dijadikan sebagai pahlawan nasional penting, untuk mengingatkan kepada anak cucu kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda, kemerdekaan bukan hasil dari pemberian hadiah oleh penguasa, tapi kemerdekaan direbut dengan tetes puluh keringat dan air mata. Bung Tomo berkata, aku bingung bagaimana aku menyatukan pasukanku. Kira-kira kalimat apa yang membuat mereka menjadi kuat dan perkasa? Sampai akhir aku ingat satu kata yang membuat mereka bersatu, satu kata yang membuat mereka kuat, satu kata yang mengusir ketakutan mereka. Kalimat itu adalah teriakan Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya. Itu juga yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh, ujung Sumatera. Itu juga yang diteriakkan oleh panglima-panglima perang kita. Itu diteriakkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dari Makassar, Sulawesi. Itu juga yang diteriakkan oleh ulama kita dari bumi Minangkabau, dari mulai Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sampai kepada pendahulu-pendahulu mereka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia memang jauh di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi dia berikan surat-surat, dia berikan kirimkan khutbah Jumat, urat Jumat, khutbah Jumat yang ditulis tangan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dia tidak berada di tanah air, dia berada di Makkah Al-Mukarramah, tapi murid-muridnya membawa tulisan khutbah Jumat yang dibacakan di Masjid Kerajaan Siak Sri Indrapura, bumi Melayu Riau. Bergoncang Pulau Sumatera, murid-muridnya yang ada di Pulau Jawa semua membacakan khutbahnya. Mereka minta fatwanya. Dia keluarkan fatwa bahwa Belanda penjajah kafir, membunuh mereka adalah mati syahid. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, melainkan hanya seperti cubikan tangan di atas kulit yang tidak terasa sakit. Orang yang mati syahid tidak merasakan pertanyaan mungkar nakir, azab kubur. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab hari kiamat. Orang yang mati syahid langsung masuk ke dalam surga, dinantikan oleh kenikmatan surga. A'adatu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang membuat mereka rela berkorban harta dan nyawa, karena mereka sudah memandang surga di pelupuk mata. Katanya mati itu sakit, katanya mati itu mengerikan, tapi mengapa mereka mati dalam keadaan tersenyum? Karena mereka adalah syahid. Syahid mengandung makna dua. Syahid berarti masyhud, disaksikan, karena kematian mereka disaksikan oleh para malaikat. Berbondong-bondong malaikat menyaksikan kematian. Naik ruhnya ke langit, disambut oleh para malaikat. Inilah orang yang masyhur di langit, walaupun penduduk bumi tak pernah menyebut namanya. Mereka diartikan sebagai syahid
Syahid artinya menyaksikan. Mereka disaksikan karena disaksikan malaikat. Mengapa mereka disebut menyaksikan? Karena malaikat mengepakkan sayapnya sebelum nyawa keluar dari jasad. Mata mereka sudah menyaksikan tempat mereka di dalam surga. Maka mereka tersenyum. Sakit mati itu tidak. Bagi mereka ada yang lebih nikmat, yaitu kematian sebagai seorang syahid. Sampai ketika mereka mengatakan mati, mati mereka, Allah melarang, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Al hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Begitu dituliskan di muqaddimah tafsir fi zilalil Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang-orang yang pernah mengetahui dengan rasa. Setiap rasa diungkapkan dengan kata, tapi kata tak pernah bisa mewakili rasa. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh mereka.